Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi akuntansi untuk KAS. Untuk materi yang pertama dibawakan oleh saya atas nama Maria Florencia Yosefin Buka. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian KAS. KAS merupakan suatu aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu perusahaan yang meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau di bank, cek, demand deposit, money order, dan lain-lain. Menurut para ahli, yang pertama, pengertian KAS menurut Dwi Martani, yang menyatakan bahwa KAS adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dan KAS merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Yang kedua, menurut Rizal Effendi, dari segi akuntansi, yang dimaksud dengan KAS adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Termasuk dalam KAS adalah rekening giro di bank dan uang kas yang ada di perusahaan. Kas dalam perusahaan merupakan harta yang paling liquid atau lancar, sehingga dalam neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok paling atas. Yang ketiga, menurut Mardiasmo, KAS adalah alat pembayaran yang siap untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, yaitu uang dalam bentuk uang kertas atau uang logam, valuta asing, dan bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti KAS. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa KAS merupakan aset berbentuk uang maupun bukan uang yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban. A. Karakteristik KAS. Yang pertama, aktif tapi tidak produktif. Untuk memperoleh rentabilitas, KAS tidak boleh dibiarkan menganggur. Untuk memperoleh pendapatan, KAS harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan piutang dan seterusnya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh KAS diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan KAS yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa setiap pengeluaran KAS harus sesuai dengan tujuan. Semua uang yang seharusnya diterima benar-benar diterima dan tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. B. Jenis-jenis KAS. Yang pertama, petty KAS atau KAS kecil. Petty KAS adalah KAS dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, KAS di bank. KAS di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, KAS di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga, pelaporan KAS. Pelaporan KAS dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah, di antaranya KAS ekuivalen, disebut juga dengan setara KAS, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, restricted KAS. KAS yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Yang ketiga, bank overdraft.
Rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai utang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Contoh, untuk contoh pada materi pengertian kas, kami mengambil transaksi-transaksi yang terjadi di Desa Argasari, kemudian dicatat ke dalam buku kas umum. Yang pertama, pada tanggal 3 Januari 2016, diterima iuran wajib tahun 2016 sebesar Rp2.500.000. Kemudian pada buku kas umum tanggal 3 Januari, uraiannya pemajak, penerimaan Rp2.500.000, saldo Rp2.500.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2016 sebesar Rp2 juta. Pada buku kas umum tanggal 5 Januari, uraian sewa tanah desa, penerimaan Rp2 juta, maka saldo bertambah menjadi Rp4.500.000. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2016, diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp3 juta. Maka pada buku kas umum tanggal 6 Januari, uraiannya retribusi pasar, penerimaan Rp3 juta, maka saldo bertambah menjadi Rp7.500.000. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2016, disetorkan ke rekening desa di Bank Aman sebesar Rp6 juta. Maka pada buku kas umum tanggal 12 Januari, uraiannya setoran ke bank, pengeluaran Rp6 juta, maka saldo sisa Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2016, diterima hasil sewa aula milik desa sebesar Rp300.000. Maka pada tanggal 18 Januari, uraiannya sewa aula, penerimaan Rp300.000, maka saldo bertambah menjadi Rp1.800.000. Pada tanggal 19 Januari 2016, dilakukan penarikan uang tunai sebesar Rp4 juta untuk kas operasional bendahara desa di rekening yang ada di Bank Aman. Maka pada buku kas umum tanggal 19 Januari, uraiannya penarikan dana masuk di kolom penerimaan Rp4 juta, saldo bertambah menjadi Rp5.800.000. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2016, dikeluarkan SPP nomor 001 untuk pembelian alat kebersihan sebesar Rp100.000. Maka pada buku kas umum pada tanggal 23 Januari, uraiannya alat kebersihan di kolom pengeluaran Rp100.000, nomor buktinya SPP 1, maka saldo menjadi Rp5.700.000. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2016, dikeluarkan SPP nomor 002 untuk pembelian ATK sebesar Rp170.000. Maka pada buku kas umum tanggal 25 Januari, uraian ATK masuk di kolom pengeluaran sebesar Rp170.000, nomor bukti SPP 2, maka saldo menjadi Rp5.530.000. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2016, dikeluarkan SPP nomor 003 untuk pembelian benda pos sebesar Rp100.000. Maka pada buku kas umum tanggal 27 Januari, uraiannya benda pos, kemudian masuk di kolom pengeluaran Rp100.000, nomor bukti SPP 3, saldo menjadi Rp5
Rp430.000. Kemudian yang terakhir, tanggal 30 Januari 2016 dikeluarkan SPP nomor 003 untuk belanja pegawai sebesar Rp2.500.000. Maka pada buku kas umum, uraian belanja pegawai pengeluaran masuk di kolom pengeluaran sebesar 2.500.000, nomor bukti SPP 4, maka saldo menjadi 1.930.000. Sekian untuk materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Maria Selviano Nelisato. Saya akan membahas poin yang kedua tentang sistem pengendalian intern kas. Sistem pengendalian internal terhadap kas adalah semua sarana atau alat mekanisme yang digunakan untuk mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas, menjamin ketelitian, mendorong efisien dipatuhinya kebijaksanaan manajemen kas. Tujuan diterapkannya pengendalian intern pada penerimaan dan pengeluaran kas adalah untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian intern yang cukup baik atas kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu, tujuan pengendalian intern kas adalah melindungi kas dari hal-hal yang dapat merugikan. Pengendalian intern adalah rencana organisasional dan semua tindakan terkait yang dirancang untuk yang pertama, mengamankan aktiva, yang kedua, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijaksanaan perusahaan, yang ketiga, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Sistem pengendalian internal kas bertujuan untuk yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Yang kedua, membuktikan kewajaran uang kas yang dicantumkan dalam neraca. Yang ketiga, membuktikan kewajaran penyajian pengungkapan uang kas di neraca. Yang keempat, memperkecil kemungkinan penyelewengan atau manipulasi terhadap kas sehingga tetap dapat keadaan seimbang dan data keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, dengan adanya fungsi pemisahan tugas antara mencatat kas dengan yang memegang kas, maka pencatatan laporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan transaksi sebenarnya, sehingga antara administrasi dengan keuangan perusahaan memiliki data yang sama. Dengan adanya sistem otorisasi atau ditandatangani terlebih dahulu setiap dilakukan pengeluaran kas, memperkecil kemungkinan adanya pengeluaran yang berlebihan, tetapi terbatas hanya pada kebutuhan tertentu saja. Contohnya, sistem pengendalian intern merupakan suatu pengawasan yang sistematis dalam menjaga kekayaan perusahaan yang berguna untuk membantu pimpinan dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini diterapkan untuk dapat mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan, tetapi lebih utama pada usaha mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan uang kas pada PT Bintika Bangunusa Medan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, sistem pengendalian intern dapat mendorong pada pegawai-pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka pembayaran rutin perusahaan menggunakan kas, sedangkan untuk pembayaran dalam jurnal besar menggunakan giro yang bertujuan untuk mengamankan perusahaan. Untuk pengeluaran dana yang relatif kecil, perusahaan mengambilnya dari dana kas kecil untuk memudahkan pembayaran jika sewaktu-waktu dibutuhkan pada saat yang tidak terduga. Perkenalkan, nama saya Marcelin Yasinabale. Saya akan membawakan materi mengenai pengendalian intern terhadap penerimaan kas. Bagian pertama kita akan membahas mengenai dokumen dan catatan umum. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama ada faktur penjualan tunai. Digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai yang diisi oleh fungsi penjualan
yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua ada pita register kas. Dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Pita register kas merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga ada credit card sales slip. Dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat ada bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD digunakan oleh perusahaan untuk menagih kas yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Yang keenam ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank. Yang keenam ada rekap harga pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi yang terkait dalam penerimaan kas. Yang pertama ada fungsi penjualan. Bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua ada fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Yang keempat ada fungsi pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima ada fungsi akuntansi. Dalam transaksi penjualan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Berikutnya kita akan membahas mengenai unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas. Menurut Mulyadi, unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penerimaan kas dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta unsur praktik sehat sebagai berikut. A. Organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang bagian B ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasikan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, ada penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang keempat, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Bagian C adalah praktik yang sehat. Yang pertama,
faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Berikutnya kita akan membahas contoh pengendalian internal penerimaan kas pada PT Java Stripta Gemala. A. Unsur pengendalian internal penerimaan kas pada PT Java Stripta Gemala. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada PT Java Stripta Gemala terdapat pemisahan pembagian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian. Bagian penerimaan kas tunai dan kas bond yang dipisahkan oleh 1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. 2. Fungsi penerimaan kas yang dilakukan oleh admin debitur. B. Sistem otorisasi dan pencatatan dalam sistem pencatatan penerimaan kas. Admin debitur menerima serat terima tunai dari sales yang sesuai dengan faktur penjualan yang telah terkirim. Kemudian, debitur menginput daftar tagihan harian salesman. Pembayaran yang dilakukan secara kredit, admin debitur akan mencatat di daftar piutang dan menerima giro biliet oleh supplier atas nama perusahaan. Pada bagian penagih piutang, penagih membawa surat tagihan yang diberikan oleh debitur. Bagian penagih piutang hanya atas daftar piutang yang harus ditagih. C. Praktik yang sehat hasil perhitungan kas pada PT Java Stripta Gemala. Dicatat langsung oleh admin finance pada buku kas bank, buku backup, dan bila merupakan pembayaran piutang akan dicatat di kartu piutang, dan bagian akuntansi akan menginput jurnal yang diperlukan sebagai input data komputer. Untuk penerimaan tunai akan segera disetor penuh ke bank. Pada PT Java Stripta Gemala, admin finance yang langsung berhubungan dengan uang perusahaan tidak diasurasikan. Kas dalam perjalanan atau uang yang ada di tangan admin finance perusahaan tidak diasurasikan. Hal ini dikarenakan jumlah kas dari hasil penerimaan tunai PT Java Stripta Gemala tidak sebanyak penerimaan transfer melalui bank. Yang kedua adalah prosedur pencatat penerimaan kas PT Java Stripta Gemala, yaitu A. Dimulai dengan bagian admin debitur yang menerima nota kredit dari bank. Kemudian debitur mencocokkan antar arsip invoice lembar kedua dengan nota kredit yang diterima. Setelah cocok, invoice dan nota kredit dicatat ke dalam buku besar dan buku bank. Kemudian, nota kredit dikirim ke bagian akuntansi. B. Bagian akuntansi menerima nota kredit dari bendahara. Setelah itu, bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan arsip invoice lembar ketiga. Setelah diverifikasi benar, lalu dibuat memo perincian penerimaan 2 rangkap. Bagian akuntansi mengajukan memo perincian penerimaan 2 rangkap beserta dengan nota kredit ke kepala bagian akuntansi untuk diotorisasi. Selanjutnya, kepala bagian akuntansi menerima memo perincian penerimaan 2 rangkap beserta dengan nota kredit, kemudian memeriksa jurnal memo perincian penerimaan dan data yang diterima, dan menandatangani memo perincian penerimaan. Yang selanjutnya, direksi menerima memo perincian penerimaan 2 rangkap dan nota kredit yang dilengkapi dengan referensi jurnal invoice yang telah diverifikasi bagian akuntansi selanjutnya untuk ditandatangani. E. Bagian akuntansi menerima kembali memo perincian penerimaan rangkap 2 dan nota kredit dari direksi, memasukkan data ke komputer untuk mencatat ke dalam sheet ledger, dan untuk pelaporan. Mencatat pembayaran piutang ke kartu piutang, mengirim memo perincian penerimaan dan nota kredit ke bagian keuangan untuk disimpan sesuai nomor urut. Selanjutnya, mengenai dokumen yang digunakan. Pada saat penerimaan kas di PT Java Stripta Gemala, dokumen yang digunakan untuk penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan,
kemudian akan dicocokkan sesuai dengan SP. Yang kedua, slip setoran dokumen. Ini digunakan untuk mencatat setoran tunai atau bukti pembayaran atas setoran tunai dan setoran kredit yang dibuat oleh salesman secara manual di lembar slip setoran untuk diserahkan kepada bagian kas. Yang ketiga, bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh bagian kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Yang keempat, ada rekapitulasi. Rekapitulasi adalah lembaran yang digunakan oleh kasir atau pembukuan sebagai bukti transaksi yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Lembaran ini memuat semua saldo akhir pada kasir. Yang kelima, ada nota kredit. Nota kredit adalah suatu bukti yang digunakan untuk menerangkan bahwa pihak bank telah mencatat atau mengkredit setoran nasabah sebagai setoran tunai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Apolonia Ngilo. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian intern terhadap pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, menyatakan bahwa pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau biasanya karena jumlahnya yang relatif kecil dilaksanakan melalui dana kas kecil. A. Dokumen dan catatan umum. Menurut Mulyadi, bahwa dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut dan berfungsi juga sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, cek. Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah 1. Bukti kas keluar. Yang kedua, dalam sistem dana kas kecil. Dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, bagi pemegang dana kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Kemudian dokumen pendukung dalam arsip sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Yang B, fungsi yang terkait dalam pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, yang menyatakan bahwa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas. Fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang. Yang kedua, fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayar langsung kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan.
Yang kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi pemeriksaan internal bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi atau rekening kas dalam buku besar, dan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Sedangkan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan dana kas kecil, yang pertama, fungsi kas. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang kedua, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan. C. Unsur pengendalian inter dalam sistem pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan unsur praktik yang sehat sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. A. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. B. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. B. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. C. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketiga, praktik yang sehat. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. B. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. C. Penggunaan rekening keuangan bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan inter atau internal audit function yang tidak terlibat dalam pencatatan penyimpanan kas. D. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerimaan pembayaran atau dengan memindah bukuan. E. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan impres system. F. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah visi kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. G. Kas yang ada di tangan atau cash in safe
dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. H. Kasir diasuransikan menjamin penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelewengan yang dilakukan oleh kasir. I. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencarian terhadap kas yang ada di tangan. J. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas karena bagian ini bertugas untuk mengisi cek atau berdasarkan bukti kas keluar yang diterbitkan oleh fungsi pencatatan utang dan memintakan otorisasi atas cek tersebut. Mulyadi menyatakan bahwa sistem pengendalian inter yang baik dalam sistem kas yang mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar bank ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau karena jumlahnya kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impres sistem. Contoh, prosedur pengeluaran kas PT Bintika Bangun Nusa Medan. Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait mengenai pengeluaran kas yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan di dalam melakukan pembayaran. Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan proses pengeluaran kas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada PT Bintika Bangun Nusa Medan, prosedur pengeluaran kas dimulai dari bagian yang memerlukan dana kas, yakni manajer. Manajer meminta dana pengeluaran kas untuk suatu kebutuhan kepada bagian keuangan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan direktur dengan melampirkan voucher pembayaran yang diajukan oleh manajer disetujui oleh direktur, maka selanjutnya manajer menyerahkan voucher pembayaran tersebut ke bagian keuangan untuk diotorisasi. Setelah bagian keuangan menerima voucher pembayaran, kemudian bagian keuangan memeriksa apakah sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Setelah voucher pembayaran diperiksa dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, lalu bagian keuangan mengotorisasinya dan kemudian memberikan voucher pembayaran tersebut ke bagian kasir. Kemudian bagian kasir menerima voucher pembayaran yang telah diotorisasi oleh bagian keuangan. Selanjutnya bagian kasir melakukan pembayaran kepada bagian yang memerlukan kas atau manajer. Jika dengan jumlah besar, maka dilakukan dengan cek atau giro, dan jika dengan jumlah yang kecil, maka dilakukan dengan tunai atau cash. Selanjutnya, bagian kasir membuat bukti kas keluar dan ditandatangani oleh bagian yang menerima kas, dan setelah itu bagian kasir memberikan voucher pembayaran dan bukti kas keluar kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima voucher pembayaran dan bukti kas keluar dari bagian kasir untuk selanjutnya melakukan pencatatan dengan menjurnal bukti kas keluar berdasarkan bukti-bukti pendukung dan dilanjutkan dengan memposting ke dalam buku besar dan membuat laporan keuangan. Saya Margareta Graciela Bani. Kas kecil merupakan suatu dana atau uang tunai yang memiliki perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan kurang efisien apabila pembayaran menggunakan cek. Kas kecil harus selalu tersedia pada perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan dan tidak mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Karakteristik praktik cash. Yang pertama, jumlah nominalnya dibatasi, tidak lebih ataupun tidak kurang dari jumlah nominal tertentu
yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Tentunya masing-masing perusahaan menetapkan jumlah nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dan skala operasional perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk mendanai transaksi yang nominalnya kecil dan rutin terjadi setiap hari. Ribet juga kan kalau misalnya ada keperluan seperti keperluan ATK yang jumlahnya tidak seberapa dan tiap saat selalu keluar biayanya. Jika harus mengambil uang harus berprosedur dulu. Yang berikut tujuan Petikes. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam pemberian pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk keparatif bisnis kepemimpinan. Yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Berikut pembayaran melalui kas kecil dilakukan untuk suatu hal seperti berikut. Yang pertama, pengeluaran kas kecil biasanya telah dibentuk batas maksimalnya setiap terjadi pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran tidak diperbolehkan untuk pemberian pinjaman atau utang kepada staf. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh bagian pemegang Petikes. Yang keempat, apabila ada bukti pembayaran seperti akwitansi, faktur, atau bukti pendukung yang lain harus dilampirkan juga pada bukti pengeluaran kas. Jadi, apabila jumlah nominal uang yang terdapat dalam akun kas kecil telah menipis, maka dana kas kecil harus diisi lagi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemegang Petikes mengajukan permintaan kepada bendahara kas. Yang kedua, pemegang Petikes menyiapkan daftar pengeluaran yang telah dilampir bukti transaksi atas pengeluaran kas kecil. Dan yang ketiga, jika telah sesuai dengan ketentuan, bendahara kas memberikan tanda persetujuan kepada formulir permintaan tersebut dan memberi dana sebesar jumlah nominal kas kecil yang sudah dikeluarkan. Pertama, sistem dana tetap. Metode sistem dana tetap ini merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas yang terjadi, pemegang Petikes tidak serta-merta langsung mencatat, tetapi hanya sekedar pengumpulan bukti transaksi pengeluarannya. Dan pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, apabila dana Petikes hampir habis, baru dilakukan pencatatan pembukuan berdasarkan pada bukti transaksi pengeluaran yang telah dikumpulkan. Kemudian, pemegang kas kecil melakukan pengajuan pembentukan kembali dana kas kecil kepada bendahara kas sebesar nominal yang telah dikeluarkan menurut pembukuan dan bukti transaksi pengeluaran, sehingga jumlah nominal dan dana kas kecil tetap seperti jumlah kecil semula. Langkah-langkah operasional metode Impress. Yang pertama, membentukkan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan biasanya memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal. Yang berikut perbedaan kas kecil dan kas besar. Kas kecil atau Petikes. Biasanya kas kecil diperuntukkan untuk kumpulan dari biaya-biaya dan pengeluaran yang kecil dan sering digunakan dalam keseharian pada sebuah perusahaan. Lalu, kas kecil memiliki dua metode pencatatan, yaitu metode pencatatan dana tetap dan metode pencatatan dana tidak tetap. Berikut kas besar. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberi secara langsung terkait untuk menghindari dari rawan keamanan yang disebabkan karena jumlah yang besar. Sebagai tempat penyimpanan yang aman dan terjamin oleh otoritas jasa keuangan, dapat mempermudah pembayaran tagihan dan penerimaan kas dari klien, dapat meminimalisir kesalahan pembukaan dan kecurangan laporan keuangan karena dilakukan pencatatan oleh dua belah pihak. Yang berikut cara perhitungan kas kecil. Setelah kita memahami apa itu pengertian kas kecil, sekarang langsung ke contoh pembuatannya supaya Anda bisa lebih memahami. Yang pertama, mode tetap. Untuk memahami pengeluaran rutin perusahaan PT Sana Sini membuat dana kas kecil pada tanggal 3 Januari 2019
Dengan menetapkan jumlah Rp225.000, maka jurnal kas kecil dapat dibuat seperti berikut. Pada tanggal 3 Januari, nama perkiraan kas kecil di debit Rp225.000 dan di kredit Rp225.000. Saat kasir kas kecil mengeluarkan dana, pengeluarannya tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak akan berubah jumlah nominalnya. Namun, setiap pengeluaran harus dicantumkan dalam bukti pengeluaran dan juga buku kas kecil. Kemudian, selama 1 minggu pertama di bulan Januari 2019, kasir kas kecil mengeluarkan rincian transaksi sebagai berikut. 4 Januari 2019, pembelian perlengkapan sebesar Rp20.000. Tanggal 5 Januari 2019, pembayaran rekening listrik sebesar Rp50.000. Pada tanggal 6 Januari 2019, pembayaran rekening telepon sebesar Rp40.000. Pada tanggal 7 Januari 2019, pembelian bahan baku sebesar Rp40.000. Pada tanggal 8 Januari 2019, pembayaran tenaga kerja sebesar Rp60.000. Maka dari rincian di atas ditotalkan menjadi Rp210.000. Dari transaksi di atas, jika dimasukkan ke dalam buku kas kecil, hasilnya seperti berikut. Pada tanggal 3 Januari, pembentukan kas di debit Rp225.000 dan saldonya Rp225.000. Pada tanggal 4 Januari, perlengkapan di kredit Rp20.000. Pada tanggal 5 Januari, rekening listrik di debit Rp50.000. Pada tanggal 6 Januari, rekening telepon di debit Rp40.000. Pada tanggal 7 Januari, beban bahan baku di debit Rp40.000. Januari tanggal 8, beban tenaga kerja di debit Rp60.000. Lalu tanggal 10 Januari 2019, kas kecil dilakukan pengisian kembali, maka jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 10, perlengkapan di debit Rp20.000, rekening listrik di debit Rp50.000, rekening telepon di debit Rp40.000, beban bahan baku di debit Rp40.000, beban tenaga kerja di debit Rp60.000, dan kas di kredit Rp210.000. Dari jurnal di atas, kas kecil tidak terjadi perubahan. Maka, setelah pengisian nominal kembali, saldo kas kecil tetap menjadi Rp225.000 seperti yang ditetapkan di awal. Lalu, jika dibuat ke dalam buku kas, hasilnya seperti berikut. Kas kecil pada tanggal 3 Januari, pembentukan kas debit Rp225.000 dan disaldo Rp225.000. Yang kedua, metode tidak tetap. Data yang digunakan masih sama seperti metode impress, maka pembentukan kas kecil adalah pada tanggal 3 Januari, kas kecil di debit Rp225.000 dan kas kecil di kredit tetap Rp225.000. Kemudian jurnal kas kecil dari setiap pengeluaran, yaitu pada tanggal 4 Januari, perlengkapan di debit Rp20.000, kas kecil di kredit Rp20.000. Pada tanggal 5 Januari, beban listrik di debit Rp50.000, kas kecil di kredit Rp50.000. Pada tanggal 6 Januari, beban telepon di debit Rp40.000, kas kecil di kredit Rp40.000. Pada tanggal 7 Januari, beban bahan baku di debit Rp40.000, kas kecil di kredit Rp40.000. Pada tanggal 8 Januari, beban tenaga kerja di debit Rp60.000, di kredit Rp60.000. Pada tanggal 9 Januari 2019, kas kecil kembali diisi sebesar Rp150.000 sehingga jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 9 Januari, kas kecil di debit Rp150.000 dan kas di kredit sebesar Rp150.000. Setelah dilakukan pengisian lagi, saldo kas kecil yang semula Rp150.000 menjadi Rp160.000, sehingga berfluktuasi bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil. Maka buku kas kecil adalah pada tanggal 3 Januari, pembentukan kas di debit Rp25.000 dan saldonya sebesar Rp25.000. Pada tanggal 4 Januari, perlengkapan di kredit Rp20.000 dan saldo menjadi Rp25.000. Pada tanggal 5 Januari, beban listrik di kredit Rp50.000 dan saldo menjadi Rp155.000. Pada tanggal 6 Januari, beban telepon di kredit Rp40.000 dan saldo menjadi Rp115.000. Pada tanggal 7 Januari, beban bahan baku di kredit Rp40.000 dan saldo menjadi Rp75.000. Pada tanggal 8 Januari, beban tenaga kerja di kredit menjadi Rp60 dan saldo menjadi Rp15.000.
Per tanggal 9 Januari, pengisian kembali di debit 150.000 dan saldo menjadi 160.000. Kenalkan, nama lengkap saya Maria Yasinta Dominika Nura. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada poin yang keenam, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Langsung saja, jadi rekonsiliasi bank itu sendiri adalah proses penyesuaian informasi catatan kas menurut perusahaan dan menurut bank. Bank secara berkala mengirimkan statement berupa laporan rekening koran yang berisi informasi tentang seluruh transaksi penyetoran maupun pengambilan oleh nasabah atau perusahaan selama periode tertentu, serta dilengkapi dengan bukti cek dan bukti pelengkap. Melalui kedua bukti tersebut, maka perusahaan akan dapat mengetahui apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan pencatatan yang mengakibatkan perbedaan catatan menurut bank dan menurut perusahaan. Rekonsiliasi laporan bank perlu dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan. Jika terdapat perbedaan yang dihasilkan karena ada suatu transaksi yang belum dicatat atau belum tercatat, maka catatan perusahaan itu dianggap benar. Dan sebaliknya, jika catatan karena perbedaan pos-pos lain, maka perlu disesuaikan antara catatan perusahaan dan catatan menurut bank. Bentuk rekonsiliasi bank itu terdiri dari dua bagian, yaitu saldo rekening koran dan saldo catatan perusahaan atau nasabah. Setelah dilakukan pengecekan dan perhitungan, kedua saldo tersebut harus berakhir dengan saldo kas yang benar dengan jumlah yang sama antara keduanya. Berikut kita lihat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan catatan bank dan perusahaan. Di antaranya yang pertama, deposit on transit. Faktor ini terjadi karena setoran yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan itu belum diterima oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Sehingga perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran atau setoran, namun bank itu belum mencatat karena belum menerima setoran tersebut. Yang kedua, jasa giro, di mana bunga yang sudah diperhitungkan oleh bank tetapi perusahaan belum menghitung atau mencatat transaksi tersebut. Yang ketiga, cek beredar. Cek beredar ini merupakan cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek itu belum diuangkan di bank. Yang keempat, kita lihat cek kosong. Cek kosong ini menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan, namun perusahaan sudah mencatatnya sebagai pengeluaran cek. Dan yang terakhir, kita lihat piutang wesel. Piutang wesel ini sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, tetapi perusahaan itu belum mencatatnya. Yang berikut kita lihat catatan kecil di bagian atas. Catatan kecil ini mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab perbedaan yang di samping ini sudah lazim ditemukan dan sudah dipersiapkan penyelesaiannya oleh pihak yang terkait. Langsung saja kita lihat pada contoh soal. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. Pada contoh soal ini diminta buatlah rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk membuat rekonsiliasi bank ini kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya kas menurut catatan perusahaan dan kas menurut rekening koran. Langsung saja kita lihat pada PT YZ rekonsiliasi bank per 30 April 2016. Jadi saldo kas menurut catatan perusahaannya ini sebesar Rp1.974.400 dan saldo kas menurut rekening koran bank ini sebesar Rp2.184.200. Langsung saja pada transaksi tanggal 2, cek yang masih dalam peredaran sampai 30 April 2016 ini nomor 357 sebesar Rp15.300, nomor 364 sebesar Rp192.800 dan nomor 369 sebesar Rp451.600. Jadi di sini kita masukkan ke dalam kolom atau tabel kas menurut rekening koran. Di sini kita masukkan ke dalam bagian dikurangi. Cek dalam peredaran nomor 357 sebesar Rp15.300, nomor 364 sebesar Rp192.800 dan nomor 369 sebesar Rp451.600.
Mengapa cek dalam peredaran ini kita masukkan ke dalam bagian atau kolom dikurangi? Ya, karena alasannya ini karena cek beredar itu merupakan cek yang sudah tercatat dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek ini belum diuangkan. Maksudnya diuangkan di bank. Di sini artinya bahwa walaupun si pemegang cek ini belum diuangkan, akan tetapi perusahaan itu sudah atau telah mengeluarkan sejumlah uang. Maka kita masukkan ke dalam kas menurut rekening koran, lebih tepatnya di bagian dikurangi. Yang berikut kita lihat pada tanggal 3. Setoran sebesar Rp510.000 belum nampak pada rekening koran bank. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut rekening koran pada bagian kolom ditambah. Keterangannya setoran dalam perjalanan sebesar Rp510.000. Kata setoran di sini artinya bahwa perusahaan itu telah menerima sejumlah uang. Maka di sini kita masukkan pada bagian ditambah. Nominalnya sebesar Rp510.000. Yang berikut, transaksi pada tanggal 4. Bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar Rp11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 April 2016. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaannya. Maksud catatan perusahaan pada bagian dikurangi. Keterangannya biaya administrasi bank sebesar Rp11.200. Mengapa kita masukkan ke dalam bagian dikurangi? Ya, karena kata biaya atau beban itu sama halnya dengan kita telah mengeluarkan sejumlah uang. Maka lebih tepatnya kita masukkan ke dalam bagian dikurangi. Yang berikut transaksi tanggal 5. Cek yang ditarik untuk CVBER itu sebesar Rp831.200. Salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar Rp813.200. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaan pada bagian dikurangi. Keterangannya kesalahan pencatatan sebesar Rp18.000. Nah, kembali kita lihat pada transaksi nomor 5. Cek yang ditarik untuk CVBER itu sebesar Rp831.200. Itu salah dicatat. Maka di bawah keterangannya adalah kesalahan pencatatan sebesar Rp18.000. Rp18.000 itu dapat dari mana? Nah, di sini kita langsung kurangkan dari Rp813.200 dikurangi. Maksud saya Rp831.200 dikurangi dengan Rp813.200. Maka hasilnya Rp18.000. Yang berikut kita lihat pada transaksi tanggal 6. Tanggal 29 April 2016 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 April 2016. Cek sebesar Rp77.700 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 28 April atau diperlakukan seperti cek kosong. Di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaan pada tabel atau bagian dikurangi. Keterangannya cek kosong. Kita lihat bahwa cek kosong ini, di mana cek kosong ini menyebabkan bank itu tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan. Namun, perusahaan itu sudah mencatatnya sebagai pengeluaran. Di sini artinya bahwa perusahaan itu menganggap mereka sudah mengeluarkan uang. Maka di sini kita masukkan ke dalam bagian dikurangi dengan nominalnya sebesar Rp77.700. Yang berikut pada transaksi tanggal 7. Bank telah menagihkan piutang wesalinya perusahaan sebesar Rp175.000. Transaksinya baru diketahui tanggal 30 April 2016. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut catatan perusahaan pada bagian ditambah. Keterangannya penagihan piutang wesel sebesar Rp175.000. Di sini piutang wesel yang artinya bahwa sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan, akan tetapi perusahaan itu belum mencatatnya. Yang berikut transaksi pada tanggal 8.
Rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai 80.800 rupiah. Di sini kita masukkan ke dalam tabel kas menurut rekening koran sama halnya dengan transaksi pada tanggal 5. Pada tanggal 8 juga terjadi kesalahan pencatatan. Akan tetapi di sini pada tanggal 8 kita masukkan ke dalam tabel atau bagian ditambah dengan nominalnya sebesar 8.000. Selanjutnya kita lihat kas menurut catatan perusahaan itu sebesar 1.974.400 ditambah dengan 175.000 dikurangi dengan 106.900, maka saldo kas yang sebenarnya sebesar 2.042.500. Di sini kas menurut catatan perusahaan dan kas menurut rekening koran itu sama, artinya balance. Yang berikut kita lihat pada jurnal penyesuaiannya. PT YZ, jurnal penyesuaian untuk tahun yang berakhir 30 April 2016. Di sini terdiri dari 5 kolom. Biaya administrasi bank pada kas, utang usaha pada kas, piutang usaha pada kas, kas pada piutang wesel. Jadi, biaya administrasi bank itu kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 11.200, kas masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 11.200. Yang kedua, utang usaha kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 18.000 dan kas pada kolom kredit sebesar 18.000. Utang usaha ini diambil dari kesalahan pencatatan pada catatan perusahaan. Yang ketiga, piutang usaha pada kas. Piutang usaha kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 77.700. Kas kita masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 77.700. Piutang usaha ini diambil dari cek kosong pada catatan perusahaan. Yang terakhir, kas pada piutang wesel, di mana kas ini kita masukkan ke dalam kolom debit sebesar 175.000. Piutang wesel kita masukkan ke dalam kolom kredit sebesar 175.000. Totalnya 281.900. Jadi kalau total antara debit dan kreditnya sama, artinya balance. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.